Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Jannah dan teman Jannah Widya Ananda akan menjelaskan mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, dan yang terakhir kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. Poin yang pertama, apa sih pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah ialah keseluruhan surah-surah dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah, yaitu selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari dari 17 Ramadan tahun 41 dari milad hingga Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi Muhammad. Yang kedua, pengertian Madaniyah. Madaniyah ialah semua surah-surah dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Surah-surah yang masuk ke dalam surah Madinah adalah surah yang turun ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi Muhammad SAW sampai Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi atau tahun 10 Hijriyah. Poin yang kedua, apa sih perbedaan dari Makkiyah dan Madaniyah? Nih, kita lihat nih dari segi tata bahasanya. Makkiyah itu secara umum gaya bahasanya tuh kuat dan keras pembicaraannya, sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contoh dalam surah Al-Mudaththir. Kalau Madaniyah, secara umum gaya bahasanya tuh lembut dan pembicaraannya tuh halus, sebab yang menerima kebenaran secara terbuka. Contohnya tuh surah Al-Maidah. Umumnya surah-surah Makkiyah ayatnya tuh pendek gitu dan kuat pendalilannya. Sedangkan Madaniyah ayatnya tuh panjang-panjang dan penyebutan hukum-hukum secara khusus. Yang kedua nih, ada dari segi isinya. Kalau surah Makkiyah mengenai tauhid dan akidah yang selamat secara khusus berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah, berkisah tentang penyebutan jihad dan hukum-hukumnya, dan orang munafik serta keadaan mereka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya Nur Jannah. Jadi kita masuk ke ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua ciri-ciri, yaitu ciri-ciri secara khusus dan ciri-ciri secara umum. Ciri-ciri secara khusus surah Makkiyah yang pertama adalah mengandung ayat-ayat sajdah atau sajadah. Yang kedua, terdapat lafal qallah. Yang ketiga, di dalam surah Makkiyah terdapat seruan dengan kalimat Ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Yang keempat, menceritakan kisah Nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Ciri-ciri umum surah Makkiyah. Yang pertama, ayat-ayatnya pendek dan surah-surahnya pendek. Yang kedua, lafal kuat dan keras. Yang ketiga, mengandung seruan pokok-pokok iman kepada Allah, hari kiamat, dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. Yang keempat, menyeru manusia berperilaku mulia dan berjalan lapang di atas lapang kebaikan. Yang kelima, mencela amal orang musyrik, yakni bertumpah darah, memakan harta anak yatim, dan mengkubur anak perempuan hidup-hidup. Ciri-ciri Madaniyah. Ciri-ciri khusus Madaniyah yang pertama ialah menjelaskan tentang hukum-hukum tindak pidana, faraid, hak-hak perdata, peraturan yang bersangkut paut dengan bidang keperdataan, kemasyarakatan, dan bernegara. Kedua, menceritakan tentang orang-orang munafik kecuali Quran surah Al-Ankabut yang diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, kebanyakan firman Allah dalam surah-surah Madaniyah dimulai dengan lafal Ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri umum surah Madaniyah. Yang pertama, surah-surahnya panjang, sebagian ayat-ayatnya panjang, serta jelas menerangkan hukum dengan memakai uslub yang terang. Yang kedua, menjelaskan keterangan dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan. Nah, kita akan menerangkan tentang kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. Kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah sangat banyak. Dalam hal ini, Al-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan menerangkan sebagian dari teori ini ialah yang pertama,
Dalam ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui yang mana ayat yang mansyukh dan nasikh. Apabila terdapat 2 atau lebih ayat mengenai suatu masalah, sedangkan hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan, kemudian dapat diketahui bahwa ayat yang satu makiyah sedangkan yang lainnya madaniyah. Maka sudah tentu yang makiyah itulah yang dinasakh oleh yang madaniyah, karena ayat yang madaniyah ialah ayat yang terakhir turunnya. Yang kedua, dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya secara umum. Dan dengan demikian kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap ketinggian kebijaksanaan Islam di dalam mendidik manusia yang baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran karena melihat semua perhatian umat Islam sejak turunnya Al-Quran sampai hal-hal yang sedetail-detailnya, sehingga mengetahui ayat-ayat yang mana turun sebelum hijrah dan sesudah ayat-ayat yang turun pada waktu Nabi berada di kota tempat tinggalnya, dan ayat yang turun pada waktu Nabi sedang dalam berpergian atau perjalanan, ayat-ayat yang turun pada malam hari dan siang hari, dan ayat-ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin, dan sebagainya. Yang terakhir, kita dapat mengetahui dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al-Quran, khususnya masyarakat Mekah dan Madinah. Sekian presentasi dari kami, semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.